Selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Yang dipimpin ketua kelas, silakan. Duduk siap. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari kita akan belajar tentang proses bisnis di jurusan kita atau di bidang teknik, komputer, dan telekomunikasi. Sebelum kita mulai, saya mau tanya nih, Bapak, saya mau tanya dulu. Semuanya hadir pada pagi hari ini? Hadir. Oke, semuanya sehat? Sehat. Semuanya semangat? Semangat. Ya, jadi kita mau belajar bisnis hari ini. Jadi semua saya harapkan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, jadi selama proses ini, kalau memang ada yang mau ke toilet atau ke belakang, silakan izin. Dan kalau ada yang merasa sakit, silakan izin juga. Oke? Ya. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan kita ice breaking dulu. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan pemanasan. Ya, sebelum belajar supaya kita semangat. Oke, perhatikan Bapak, ice breakingnya begini caranya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ayo diikuti pelan-pelan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kakinya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ulangi, ayo semangat, lebih semangat lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Ya, sudah siap belajar? Ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bisnis. Sebelum daripada itu kita harus mempunyai tujuan dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah harapannya kalian atau peserta didik mampu mengaplikasikan konsep perencanaan bisnis dengan menyusun rencana bisnis, ya. Menyusun rencana bisnis, rencana kerja yang sesuai dengan jurusan kita khususnya, ya. Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis masalah, ya. Mengidentifikasi masalah yang berpengaruh terhadap pelayanan kita, terhadap bisnis kita ini. Terus yang kemudian yang ketiga, kita harus mengevaluasi strategi bisnis kita, ya. Jangan sampai itu menjadi masalah ke depannya, dan usahakan menjadi budaya untuk kelancaran usaha kita. Yang terakhir, kita dapat merancang sebuah inovasi yang dapat kita implementasikan di dalam bisnis kita. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang pertanyaan untuk kalian, apa yang kalian ketahui tentang bisnis? Ada yang bisa menjawab? Apa sih itu bisnis? Satu orang? Ada yang bisa kasih kisi-kisi atau kasih pendapat? Apa itu bisnis? Ya, silakan. Apa itu bisnis? Bisnis adalah usaha. Bisnis adalah usaha, betul. Ada yang lain? Bisnis adalah? Ayo silakan. Dedet? Ide. Ya, kita beri aplaus dulu. Ya. Ada 2 sudah. Ada usaha dan
ide. Ada yang lain mungkin? Satu lagi? Satu lagi? Ada lagi mungkin? Ya, satu lagi saya kasih kesempatan. Apa sih itu bisnis? Bisnis itu apa? Ya, silakan. Strategi. Ya, bisnis berbicara tentang strategi. Bagus, kita boleh applause lagi. Ya. Semuanya betul ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kira-kira di dalam jenis-jenis bisnis apa aja yang berhubungan? Atau tadi ide bisnis apa aja yang berhubungan dengan jurusan kita? Ya. Ada lagi yang lain? Pemasangan jaringan. Good. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Ada lagi? Servis komputer. Bagus. Ya, yang lain? Ada lagi? Kenapa? Iya, instalasi jaringan. Ya, semua jawabannya bagus ya. Jadi di sini kita akan belajar proses bisnis. Nah, sekarang saya kasih lihat materinya. Kita masuk ke dalam materi. Nah, proses bisnis, jadi ini pengertiannya nih secara garis besarnya, adalah serangkaian aktivitas ya, atau tugas yang saling berkaitan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Artinya semua proses bisnis itu berbicara tentang aktivitas atau kegiatan apa saja yang kita lakukan untuk mencapai sebuah hasil. Ya, atau tujuan perusahaan kita apa sih? Untuk mendapatkan keuntungan pastinya, ya kan? Ya kan? Bisa jadi berupa dana usaha atau bisa jadi manfaat-manfaat yang lain. Ya, itu tujuan dari ini proses bisnis. Proses bisnis biasanya melibatkan berbagai sumber daya seperti tenaga kerjanya. Otomatis kalau kita punya bisnis, kita punya tenaga kerja. Ya, kalau kita masih UMKM atau usaha kecil, otomatis tenaga kerjanya ya kita sendiri. Tapi ketika sudah mulai besar, kita butuh namanya karyawan, betul? Nah, kemudian kita juga butuh namanya teknologi dan informasi. Kenapa? Karena sekarang eranya sudah era digital, ya kan? Apalagi kita sebagai anak IT lah istilahnya ya, anak teknik jaringan, ya. Komputer dan telekomunikasi harusnya lebih paham tentang ini pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang terakhir, material yang menghasilkan produk atau layanan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Jadi bukan cuma keuntungan pribadi, tapi harapannya pelanggan juga mendapat keuntungan, ya, atau pelanggan juga mendapatkan nilai tambah. Oke? Ya, kita lanjut menonton video sedikit tentang proses bisnis itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu proses bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, soalnya belum masuk. Kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu proses bisnis di bidang TJT. Nah, sebelum kita memulai, Bentar ya. Nah, ini adalah sebuah proses bisnis ya, membantu memahami alur kerja yang sesungguhnya. Anda akan mengerti alur proses input. Jadi sebuah bisnis itu ada namanya proses input, proses, dan output ya. Jadi ada 3 tahapan di dalam proses bisnis. Yang pertama ada pasti inputnya, kemudian ada prosesnya, baru menghasilkan output ya. ini sebenarnya proses bisnis. Ya. Jadi, sebuah proses bisnis itu membantu Anda memahami alur kerja yang sesungguhnya. Anda akan mengerti alur input, proses, output, yang pada akhirnya adalah satu kesatuan. Oke, selanjutnya kita akan bahas juga
mengenai lebih dalam apa sih definisi dari proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan suatu produk ataupun layanan. Oke, jadi di sini dituliskan proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas ya tadi ya, atau pekerjaan yang struktur. Jadi artinya proses bisnis itu direncanakan, ya, dilaksanakan dan dievaluasi. Dia terstruktur, bukan asal ayo kita buat bisnis. Ya, kita tidak tahu siapa target pasar kita. Ya, kita tidak tahu nanti hasilnya mau dapat apa. Ya, berapa target bulanan kita. Itulah namanya proses bisnis ya, untuk menghasilkan produk. Atau istilah lainnya, proses bisnis adalah sekumpulan langkah yang diambil untuk mendapatkan hasil. Hasilnya ya berupa barang dan lain-lain, oke, ataupun income untuk kita. Kita lanjut. Jadi di sini ada proses yang kita bisa lihat dari pemasok, kemudian diproses, kemudian menghasilkan produk. Itu tahapannya ya. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu yang di sini ada tema lain. Nah, ini contoh proses bisnis ya. Kita ambil yang paling simpel aja yang ada di sekitar kita. Proses pembuatan nasi goreng, ya kan? Inputnya ya berupa pemasok dari supplier. Apa aja supplier? Apa aja yang dimasok, Pak? Berasnya, ya kan, bahan baku bumbu-bumbunya, sausnya, kecapnya dan lain-lain. Kemudian proses berikutnya adalah proses pengolahannya, nah kan, digoreng, dicampurlah dengan resep rahasia tentunya ya. Artinya ketika sebuah produk kita punya sesuatu yang menarik dari produk yang lain, otomatis kita punya akan cepat laku, ya kan? Otomatis pelanggan kita akan semakin banyak karena kita punya istilahnya punya resep rahasia lah kalau ketika kita berbicara tentang nasi goreng ini. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan jurusan kita, kira-kira apa yang bisa kita terapkan, ide apa yang bisa kita istilahnya bisa kita membuat sesuatu yang berbeda lah dari usaha-usaha yang lain yang ada di sekitar kita ya. Oke, kemudian nanti di sini kita akan terus berkembang ya. Nah, oke. Ada perencanaan bisnis yang ada di dekat dengan kita. Nih, salah satunya adalah contohnya pengembangan perangkat lunak aplikasi. Nah, sekarang lagi ngetren nih, ya kan? Penggunaan aplikasi hampir semua mau belanja online pakai aplikasi, ya kan? Mau pesan ini, mau jalan jauh, pesan Grab apa semua pakai aplikasi. Jadi ada peluang nih, hanya pembuatan aplikasi. Nah, aplikasi terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi. Siapa sih di sini yang tidak pernah pakai HP? Semua pasti pakai. Jadi aplikasi ini sangat menjanjikan ya. Bisnis ini mencakup perkembangan aplikasi game, nah, pendidikan, kesehatan dan berbagai bidang yang lain. Ini yang paling banyak digunakan ya. Jadi kita sebagai siswa ya harus sudah mulai dong mengasah kemampuan membuat aplikasi ketika kita melihat ada peluang. Yang kedua, di mana ada peningkatan penggunaan aplikasi, otomatis keamanannya pasti menjadi rentan. Jadi peluang yang kedua namanya cyber security. Oke? Ancaman cyber semakin meningkat. Jadi bisnis bagi industri perlindungan atau cyber itu sangat menjanjikan. Oke, selanjutnya ini pengembangan website, sama aja dengan yang tadi, mirip, cuma lebih berfokus pada website dan e-commerce. Yang terakhir ada layanan IT support, atau kita bisa buka bisnis service dan lain-lain, atau jasa jaringan, itu termasuk di sini ya. Oke, sekarang kita mengandaikan bahwa kita sudah mempunyai sebuah perusahaan, kemudian di perusahaan kita tuh masih kekurangan modal ya.
Kita masih kekurangan modal nih. Jadi kita buatlah sekarang, kita diskusikan sekarang bagaimana kita membuat proposal pengajuan investasi. Ya, tujuannya apa? Untuk meningkatkan modal kita. Jadi kita sudah punya ide, kita sudah punya perusahaan, tapi kurang besar dalam modal kita. Jadi sekarang saya bagikan tugas kelompok. Ya, ini lembar kerjanya saya bagikan. Tugasnya adalah buat proposal pengajuan untuk pengembangan perusahaan kita. Oke? Diskusikan selama 40 menit. Jika ada yang mau bertanya, silakan ajukan tangan. Nah, kita sama-sama. Ya. Silakan dikembangkan dari LKPD-nya, Pak. Saya lihat LKPD-nya masih kurang, Pak. Saya mau tambahkan. Silakan, tidak ada masalah ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 40 menit. Diskusikan sama-sama dan nanti kita presentasikan. Ya. Kelompoknya sudah ada, silakan langsung. Ya, silakan berkumpul semua. Oke, buatlah kira-kira proposal seperti apa sih yang membuat investor itu tertarik. Ya, tolong dibantu temannya, jangan biarkan temannya sendiri kerja. Ayo merapat ke temannya, silakan bersama-sama. Boleh menggunakan aplikasi selain PowerPoint, bisa menggunakan Canva atau media yang lain boleh. Ya, silakan gunakan HP-nya untuk mencari materi, tidak ada masalah. Jangan terbatas di komputer saja atau di buku catatan saja. Ya, kalau bisa pakai nama perusahaan, harus ada dong perusahaannya. Ya. Berarti nama usaha nama perusahaan Sama. Ya. Usahanya itu dia mau bergerak di bidang apa? Nama perusahaannya. Ya. Ya, itu baca di LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, silakan dibaca. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Mungkin didiskusikan sama temannya, jangan pada berdua aja. Ya, diskusikan supaya sama-sama belajar. Dibantu temannya, ya, supaya cepat selesai.
itu target pasar. Jadi usaha kalian itu mau menargetkan usaha kecil, perseorangan, ataupun ya perusahaan-perusahaan besar. Betul, bisa jadi gitu. Ya betul sudah. Itu ini kalian berbicara perusahaan apa ini? Servis kan berarti ya individual siapa saja bisa jadi yang pakai laptop sih siapa aja sih, ya kan? Selain servis yang skala besar ya contohnya pembangunan jaringan secara besar gitu kan? Betul sudah ya, dikembangkan lagi enggak apa-apa. Poin-poinnya apa? Ya. Nanti dipresentasikan ya. Oke, silakan. Ada yang mengalami kendala atau ada yang tidak dimengerti atau belum dipahami? Pak. Website ataupun media sosial melakukan promosi online, melakukan dan menjalani kerjasama dengan influencer di bidang teknologi untuk Enggak pakai bahasa Inggris ya? Enggak. Kenapa pakai Inggris? Kalau mau pakai bahasa Inggris lebih bagus. Ya. Boleh. Kalau mau presentasi pakai bahasa Inggris lebih bagus. Jadi meyakinkan pasar luar. Investornya dari luar negeri ya. Bulan Mas. Oke. Ini berapa deh? Kenapa? Elon Musk punya. Buat laporan keuangannya yang kayak gini ada Pak? Boleh. Iya begitu ya, per tahun aja dia kan. Ini kan kita
mencari investor. Jadi harus laporan keuangannya itu jelas. Per tahunnya berapa pendapatan bersihnya, ya kan? Jadi orang tertarik jika Kalau kayak gini sudah betul Pak. buat laporan sederhana aja yang mudah dipahami, ya. Ambil kursi duduk. Gak apa-apa bukan. Dibantu temannya kasih ide. Exit. Yang mana yang kalian bingung sini? Yang mana? Yang poin keberapa? Oke, exit strategi itu maksudnya apa? Bagaimana kalian strategi untuk keluar gitu. Jadi jangan cuma di situ-situ aja, betul. Di satu tempat aja Pak. Betul, ya. Perkembangan keluar. Ya, betul, perkembangan keluar dari usaha kamu gitu nah. Kita kembangkannya di mana gitu. Ya, bisa di mana, caranya apa, itu namanya exit strategi. Jadi strateginya yang tidak biasa, kan? Ini jangan sampai. Ada yang tidak dipahami masalah atau pertanyaan atau tugas yang saya kasih di lembar yang mana itu? Oke, yang laporan keuangan. Jadi ini kan kita punya permasalahannya adalah kekurangan modal. Jadi laporan keuangannya itu dibuatlah ya minimal 2 tahun terakhir. Keuntungan ya berapa sih keuntungan yang kita dapat? Modal kalian berapa sih? Perusahaan modal awalnya? Ya kan, kemudian berapa yang dibuat cuma 3 aja tahapannya di tahun pertama, modalnya berapa, terus biaya produksinya berapa sama keuntungannya berapa. Kemudian di tahun kedua begitu juga, sisa modal di tahun pertama, terus berapa biaya operasional di tahun kedua, keuntungannya berapa. Itu yang dimasukkan ke dalam. Jadi ketika kalian presentasikan, ini para investor ini akan tertarik. Oh, ini perusahaan si A mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita titip modal kita di situ, otomatis kita mendapat keuntungan juga. Nah, gitulah dia. Intinya proposal ini tujuannya begitu. Ya, menarik investor supaya perusahaan kita berkembang. Betul, ya. Ya. Yang mana lagi?
Nah, oke, itu kan laporan keuangan. Sudah selesai belum? Dapat. Coba lihat yang ininya, yang poin ke-8-nya ada? Ya. Baca deh. Tapi nanti dibuatkan slide-nya gitu, kesimpulan dan ajak apa ya. Oke, terus coba yang kembali dulu. Yang ini kayaknya gak usah aja masukkan ini. Hapus saja ini, yang ini. Hapus saja ini. Karena ini kita kan mau menarik. Oh ya, nanti tambahkan satu slide untuk kesimpulan. Apa buat? Yang mana? Itu usaha kalian mau targetnya kemana sih? Ini kalian usaha kalian tentang apa? Pengembangan aplikasi. Pembelajaran berarti yang ditargetkan ya itu bisa kampus, bisa sekolah atau ya pelajar aplikasi kan? Ya. Ya peluangnya itu lihatlah peluangnya bagaimana targetnya. Ya betul. Ya kan? Kalian mau kemana kan usaha kalian? Siapa sih targetnya? Laporan keuangan.
Kenapa? Boleh, silakan. Buat laporan, buat ya, contoh laporan gitu, contoh laporan keuangan ya, berapa 2 tahun lah paling tidak kan. Jadi laporan keuangannya itu dalam 2 tahun. Itu bisa. Belum melakukan keuangan no. Bagaimana sudah? Bersatu kelompok. Masih ada waktu ya, masih ada waktu, silakan. Bukan juga tidak begitu. Pak, apa sandi jadi Pak? Sandi jadi. 1 sampai 8. Itu sampai 8 dibilang. Keuangan. Ini saya laporan keuangan. Kenapa? Ini pakai kelompok ini berapa nih maksudnya? Kami dari kelompok apa? Nggak apa-apa, langsung nama perusahaannya aja. Ya. Jadi enggak usah Usah, loh. Ya.
Misi-misi perusahaan. Nah, gimana dapatnya? Di atas tadi lah, paling atas kita kan sebelum naik sama Sudah kan? Jadi mulai kelas apa nih? Ini. Berarti yang pertama nih SMP yang produk atau jasa dan tawar yang ditawarkan. Ada kesimpulannya foto-foto. Kesimpulannya, Itu foto buat mana? Nih, kesimpulan ini pasti nanti baca. bukan Roni. Nggak apa-apa, dosa gugup, santai aja. ini nama perusahaan kan kita perusahaan nanti ada usahanya. Namanya Nama perusahaan dulu, baru usahanya apa? perusahaan ini apa? Langsung aja PT apa, dosa dikasih tulis lagi. Ya PT. Oh PT. Apa nih? Boleh gak Pak? Boleh. Perusahaan itu harus punya identitas. Nah, identitas itu namanya. Jadi ketika orang sebut nama perusahaan ini, dia tahu, oh dia ternyata jualan ini. Ya kan? Ingat ya, nama perusahaan itu menggambarkan usaha kita. Jadi nama perusahaannya tuh harus yang ketika orang dengar, oh ini perusahaannya si ini. Ya, ketika kita dengar perusahaan, contohnya minuman, pasti kita ingatnya langsung nama perusahaannya, betul. Ya. Mana cas ini Pak? Gantian aja kalau ngecas. Ini. Itulah.
Sudah. Itu apa? Oh. Yang gitu itu apa ya Pak? Kenapa? Yang warna merah kayak gini tuh apa ya Pak? Mungkin sudah di booking. Yang warna merah. Mungkin. Mana? Mungkin nggak jadi. Jadi kalau yang nggak ada warnanya aman nggak kan Pak? Bisa jadi karena kuotanya berapa terus lebih gitu. Kayaknya nggak ada masalah di kelompok ini ya. Wih, mantap. Modalnya nggak ada. Ya. Pahami materinya ketika presentasi enak ya. Jadi secara bergantian, jangan satu orang saja yang presentasi. Kalau bisa semua aktif ya. Ukurannya tulisannya dikasih besar ya. Nggak terbaca nanti di proyektor. Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi siap-siap kelompok presentasi secara bergantian. Ya. Boleh. Yang putus kayaknya itu ya. Tulisannya dikasih besar lagi, enggak terbaca nanti. Mungkin itu dipisahkan slide-nya. Yang itu tambah slide baru lagi. Jangan ditumpuk begitu, enggak terbaca nanti dia. Satu slide khusus visi, satu slide khusus misi. Ya kan? Tambah slide baru aja. 20 kalau bisa. Ya. Nah gitu. Tuh. Yang dibawanya tuh pisahkan, jadi 2 slide. Jangan digabung. Kalau terlalu panjang misinya kan. Aman ya? Sudah? Nah, siap. Tunggu ya, kita tunggu temannya, kasih pas waktunya baru kita presentasi.
Blokir aja. Bagaimana yang lain, sudah siap presentasi? Ya, nampaknya baru 3 kelompok yang lain. Oke, supaya menghemat waktu, kita persilakan dulu kelompok yang sudah selesai untuk presentasikan. Sambil dikerjakan yang lain, silakan kepada kelompok dari kelompok apa ini, perusahaan apa? Tekno Solusi. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Tekno Solusi. Silakan. Glenn. Sambil diperhatikan temannya. Mungkin di tengah. Mic-nya. Kirim apa sama kau? Kirim apa? Oke, sambil diperhatikan temannya. Ayo. Sama-sama kita perhatikan presentasi dari perusahaan Tekno Solusi. Mungkin di tengah. Jadi ikut. Ya. Ya. Jangan bertumpuk. Oke. Sini baju layar. Ya, kita beri aplaus lagi untuk temannya. Ya, silakan dimulai. Asal akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang perusahaan Tekno Solusi. Perkenalkan, nama saya Gabriel Biatul. saya Hestiku Malakasman. Cenaldi. Saya Selfie. Saya Glenn. Saya Raniati. Jadi nama usaha kami, perusahaan kami yaitu Tekno Solusi. Nah, di sini ada profil usahanya yang akan dibacakan oleh Gabriel Yebi. Yebi. Nama perusahaan kami Tekno Solusi. Visi dan misi kami yaitu menjadi solusi terpercaya untuk kebutuhan servis komputer dan laptop di wilayah Lapai, dan memberikan layanan servis komputer dan laptop yang profesional, cepat dan terjangkau, serta membangun kepercayaan pelanggan melalui kualitas dan kepuasan. Dan yang kedua akan dibacakan oleh Selfie. Di sini ada produk atau jasa yang ditawarkan. Yang pertama, perbaikan hardware, yaitu seperti motherboard, hard disk, RAM, monitor, dan komponen lainnya. 2. Perbaikan software, seperti instalasi ulang sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS. 2. Pemulihan data yang hilang, penghapusan virus dan malware, konfigurasi software dan aplikasi. Pembersihan dan perawatan, membersihkan debu dan kotoran pada komputer dan laptop. Melakukan perawatan rutin untuk menjaga kinerja optimal.
sini ada proses produksi, alur proses produksi jasa servis komputer dan laptop di Teknosolusi. Yang pertama, penerimaan pelanggan pembawa komputer atau laptop yang bermasalah ke Teknosolusi. 2. Diagnosa. Teknisi kami memeriksa komputer atau laptop untuk mengidentifikasikan kerusakan. Yang ketiga, perbaikan. Teknis kami melakukan perbaikan hardware atau software sesuai dengan diagnosa. Yang keempat, pengujian. Kami menguji komputer atau laptop setelah perbaikan untuk memastikan fungsi normal. Yang kelima, pengembalian. Komputer atau laptop yang telah diperbaiki dikembalikan kepada pelanggan. Kita masuk pada keunggulan Teknosolusi. Ya, Teknosolusi itu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jasa servis komputer dan laptop lainnya. Yang pertama, keahlian dan pengalaman. Kami Teknosolusi memiliki keahlian dan pengalaman dalam memperbaiki berbagai jenis kerusakan komputer dan laptop. Kedua, spare part berkualitas. Teknosolusi menggunakan spare part original atau berkualitas tinggi untuk memastikan hasil perbaikan yang maksimal. Ketiga, layanan cepat dan profesional. Teknosolusi berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat dan profesional dengan waktu tunggu minimal 1-2 minggu. Keempat, harga kompetitif. Teknosolusi menawarkan harga kompetitif dan transparan dengan berbagai pilihan paket servis. Peluang permintaan jasa servis komputer dan laptop yang terus meningkat. 2. Meningkatkan penggunaan komputer dan laptop di berbagai sektor. 3. Kurangnya jasa servis komputer dan laptop yang profesional dan terpercaya di wilayah target. Tantangan, persaingan. 1. Persaingan yang ketat dari jasa servis komputer dan laptop lainnya. 2. Perkembangan teknologi yang cepat sehingga membutuhkan update skill dan pengetahuan. 3. Kesulitan dan mendapatkan spare part berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kekuatan. 1. Keahlian dan pengalaman teknis yang handal. 2. Layanan yang cepat, profesional dan terpercaya. 3. Harga yang kompetitif dan transparan. 4. Lokasi strategi yang mudah dijangkau. Baiklah, kita masuk ke strategi pemasaran atau penjualan. Untuk strategi pemasaran kami yang melingkup suatu kota sekitar dekat pemasaran kami menggunakan yang pertama menyebarkan brosur dan pamflet di wilayah target atau kota wilayah sekitar yang tempat kami jualan atau tempat pemasaran kami ini. Yang kedua, membangun kemitraan dengan toko komputer dan laptop di wilayah sekitar kami. Yang ketiga, iklan dan media dicetak lokal. Pemberian strategi penjualan kami yaitu pertama memberikan layanan pelanggan yang ramah dan profesional. Yang kedua, menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat. Yang ketiga, memberikan program loyalitas untuk pelanggan setia. Untuk strategi pemasaran kami di media sosial, yang pertama yaitu membuat website dan akun di media sosial. Yang kedua, melakukan promosi online, melakukan Google Ads dan Facebook Ads. Yang ketiga, menjalani kerjasama dengan influencer di bidang teknologi. Target penjualan kami per tahun, di tahun pertama target penjualan kami yaitu 25 juta transaksi servis komputer dan laptop. Yang tahun kedua yaitu 45 juta. Yang tahun ketiga yaitu 65 juta. Kita masuk pada kebutuhan pembiayaan. Yang pertama ada modal awal, peralatan servis komputer dan laptop, obeng, solder, multimeter dan lain-lain. Kedua, spare part komputer dan laptop.
ketiga biaya sewa tempat, keempat biaya operasional, listrik, air, internet, dan lain-lain. Modal akhir biaya pembelian spare part, kedua biaya operasional, ketiga biaya gaji karyawan. Kesimpulannya, peluang usaha di bidang TKJ, khususnya jasa servis komputer dan laptop, sangat menjanjikan. Teknosolusi memiliki potensi untuk sukses dengan mengendalikan keahlian teknis, layanan yang berkualitas, dan strategi pemasaran yang tepat. Namun, tantangan seperti ini, persaingan dan perkembangan teknologi harus diatasi dan dengan terus meningkatkan skill dan pengetahuan serta beradaptasi dengan perubahan pasar. Itu saja materi dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau ada pertanyaan, ya saya persilakan pertanyaan dari kelompok ya. Yang lain silakan. Apa keuntungan perusahaan kalian dari perusahaan lain? Apa Keuntungan perusahaan mereka dari perusahaan lain? keuntungan atau keunggulan? Ya, keunggulan atau kelebihan perusahaan mereka. Jadi apa yang membedakan perusahaan kalian dengan perusahaan lain? Apa sih keunggulannya? Ya, mungkin bisa dilihat tadi dianalisis. Keahlian dan pengalaman, siapa tahu di perusahaan lain itu lebih kayak Ini. siapa tahu di perusahaan lain itu lebih berpengalaman daripada perusahaan kami. Jadi keunggulannya perusahaan kalian lebih berpengalaman. Ulangi mungkin gimana? Ya. Kak, Kelebihannya. Kelebihan Keunggulannya. perusahaan kami yaitu menyediakan spare part yang jarang dijual di tempat lain, atau perusahaan kami juga menyediakan tenaga ahli yang profesional untuk menservis setiap komputer yang rusak gitu. Oke, beri aplaus. Bagus sekali jawabannya ya. Ada pertanyaan lagi? ada pertanyaan Ada? lagi. Cukup? Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok Teknosolusi. Pada Teknosolusi silakan kembali Sekian ke dari tempat. kami, terima kasih. Oke, kita persilakan lagi untuk satu kelompok lah ya. Silakan kepada kelompok yang maju, silakan. Waktu dan tempat disilakan. Ini kelompok apa namanya? Nama perusahaannya? Teknofix. Ya, beda sedikit ya. Nampaknya ini saingan dari Teknosolusi. Nah. Silakan kepada Teknofix. Nanti dijelaskan apa keunggulannya daripada tetangganya tadi. Ya. Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan presentasikan hasil tugas kami PPT mengenai perusahaan Teknofix. Yang pertama akan dibacakan oleh Dedet. Jadi nama perusahaan kami adalah Teknofix. Jenis usaha kami jasa servis komputer. Nama pemilik usaha yang pertama ada Tisa, kedua Dedet, tiga Airin, dan terakhir ada Paulina. Visi dan misi kami yang pertama, visi menjadi penyedia layanan servis komputer termuka yang diakui karena kualitas, kecepatan, dan layanan pelanggan yang luar biasa. Misinya yang pertama, menyediakan solusi teknologi yang cepat dan efektif untuk semua masalah komputer. Kedua, membangun kepercayaan pelanggan melalui layanan yang andal dan transparan. Yang ketiga, terus berinovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Selanjutnya, layanan utama.
Yang pertama ada perbaikan hardware, yaitu mengganti dan memperbaiki komponen komputer seperti motherboard, RAM, dan hard disk. Yang kedua, perbaikan software, memperbaiki permasalahan yang terdapat pada sistem operasi, serta penanganan virus pada perangkat lunak. Yang ketiga, ada instalasi dan konfigurasi, menginstalasi sistem operasi perangkat lunak dan konfigurasi jaringan. Yang keempat, ada layanan jarak jauh, solusi troubleshooting melalui remote desktop. Yang terakhir, pemeliharaan berkala, layanan pemeliharaan rutin untuk mencegah masalah di masa depan. Berikutnya, pasar dan peluang pertumbuhan. Ada pasar target, yaitu individu, usaha kecil dan menengah yang memerlukan dukungan teknis. Ada pula peluang pertumbuhan. Yang pertama, meningkatkan ketergantungan pada teknologi di rumah dan di tempat kerja. Yang kedua, permintaan untuk layanan pemeliharaan jarak jauh yang meningkat. Yang ketiga, potensi untuk menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan dan bisnis lokal. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan, yang mana di sini ada proyeksi keuangan selama 3 tahun. Pada tahun pertama yaitu pendapatan, yang mana pendapatan kami pada tahun pertama yaitu 200 juta, sedangkan untuk biaya operasionalnya berjumlah 120 juta dan laba bersihnya 200 juta. Sedangkan untuk tahun kedua pendapatannya sebesar 300 juta dan untuk biaya operasionalnya sebesar 180 juta dan laba bersih sebesar 120 juta. Sedangkan tahun ketiganya yaitu pendapatannya sebesar 450 juta, biaya operasionalnya sebesar 250 juta dan laba bersihnya sebesar 200 juta. Di sini terdapat tim manajemen. Untuk CEO-nya yaitu Dedet Yasin, yang mana mempunyai pengalaman selama 8 tahun di bidang teknologi informasi. Sedangkan untuk CTO-nya yaitu saya sendiri, Tisa Aryoda. Di sini saya sebagai spesialis dalam perbaikan hardware dan juga software. Sedangkan untuk CFO-nya yaitu Irene atau Iriana, yang mana mempunyai latar belakang di manajemen keuangan dan analisis bisnis. Dan untuk CMO-nya yaitu Paulina Jennifer sendiri, yaitu di mana dia memiliki ahli pemasaran digital dengan fokus pada bisnis teknologi. Lanjut yaitu pengguna investasi. Di sini terdapat infrastruktur. Ada 40% untuk pengadaan alat dan perlengkapan kerja, dan pemasaran sebesar 30% untuk kampanye pemasaran dan promosi. Pelatihan karyawan sebesar 20% untuk pengembangan keterampilan tim, dan cadangannya sebesar 10% untuk pengeluaran tak terduga. Rencana ekspansi dan exit strategi. Rencana ekspansi, mendirikan cabang baru di lokasi strategis dalam 3 tahun, mengembangkan aplikasi mobile untuk pemesanan layanan. Ada exit strategi, menyasar akuisisi oleh perusahaan teknologi besar dalam 5-7 tahun. Ada opsi untuk penawaran umum perdana atau dalam kurung IPO jika pertumbuhan memungkinkan. Kesimpulan dan ajakan investasi. Usaha jasa servis komputer hadir untuk memenuhi kebutuhan teknologi yang terus berkembang dengan layanan berkualitas tinggi dan tim profesional yang berpengalaman. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi pelanggan kami. Kami mengundang Anda untuk berinvestasi dalam bisnis kami dan bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah dan terhubung. Mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menjadi pemimpin di industri layanan komputer.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, Ya, silakan kita beri aplaus dulu untuk Teknofix. Ya, jika ada yang mau bertanya, silakan. Ayo. Oke, silakan. Bukan bertanya, ada sedikit yang harus dikoreksi. Oke, silakan. Kalau ada yang mau dikoreksi. Di keuangannya boleh dilihat. Di keuangannya situ kan pendapatannya 200 juta di tahun pertama kan. Dan kok laba bersihnya bisa sampai 200 juta kan, itu ada biaya operasionalnya senilai 120 juta. Apakah tidak dipotong? Ya, mungkin bisa dijawab dari Teknofix. Ya, jadi di situ pendapatan atau modal awalnya 200 juta, kemudian biaya operasionalnya 120 juta. Pertanyaan dari teman kelompok yang lain, laba bersihnya masih 200 juta. Apakah itu ada kesalahan perhitungan atau bagaimana? Ya, yang itu sudah ditulis di situ. Ya. Ya, silakan kalau ada yang mau beli tanggapan. Ya, dari Teknofix. Jadi nampaknya pesaingnya Tekno Solution. Jadi mohon maaf tadi. Silakan. Ya. Tak apa-apa. Silakan ya. Harus dipertanggungjawabkan usahanya ini. Ya, kenapa laba bersihnya masih 200 juta sementara ada biaya operasionalnya sebesar 120 juta dari modal awal atau pendapatannya 200 juta. Harusnya yang berapa? Kalau kita kalkulasi harusnya ya. Silakan untuk memberikan tanggapan dari ya mohon maaf tadi ada kesalahan penulisan. penginputannya salah berarti ya. Iya. Jadi harusnya laba bersihnya sebesar 80. ya, itu dia tadi ya, ada kesalahan ininya ya. Jadi tidak boleh ada kesalahan pada laporan keuangan. Oke? Bisa menyebabkan kerugian di usaha kita ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, 1 atau 2, silakan. Ya, silakan. Hasil dari 80 itu dari mana? 80 juta itu Bapak. Oke, yang 80 juta itu dapat dari mana? Ya, silakan. Jadi para investornya ini ternyata ini yang di bawah ini para investor. Jadi memang yang paling sering dicermati adalah laporan keuangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari mana uang 80 juta ya? Oke. Ya, tadi sudah dijawab sih sebetulnya, silakan. Diperjelas saja. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tombeng. Jadi biaya laba bersih atau 80 juta itu didapati dari pendapatan. Yang pertama pendapatan tuh 200 juta, tapi dipotong dengan biaya operasional. Jadi sisa 80 juta. Dipotong berapa? 120 juta. 120 juta. Jadi keuntungannya di tahun pertama adalah pendapatannya 200 juta. Kemudian biaya operasionalnya di tahun pertama adalah 120 juta. Jadi laba bersihnya adalah 200 dikurangi 120. Begitu ya? Oke, bagaimana, puas? Oke, ya ada lagi mungkin? Beri aplaus dulu. Satu lagi. Ya, tidak ada? Ada satu lagi? Jadi ya lagi silakan, enggak apa-apa. Ya. Ada cukup? Ada? Cukup? Ya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Teknofix.
Silakan kembali ke tempatnya Teknofix. Ya, silakan ditutup dulu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, satu kelompok lagi, silakan. Yang mau presentasi. Gimana, ayo silakan. Ini perusahaannya apa? Silakan, enggak apa-apa. Salah benar urusan belakang, yang penting berani menyampaikan dulu hasil kerja. Namanya proses, ya kan? Nah, kita rancang, kita presentasikan, baru kita evaluasi, ya. Begitu dia, silakan. Bagaimana kelompok Angel bisa? Belum? Nah, silakan kalau timnya siapa nih? Kelompoknya? Ya nggak apa-apa, silakan Niki. Ya, silakan maju. Nanti si Paulina bantu. Satu kelompok lagi ya. Ya, silakan maju. Kenapa proyektornya mati? Cek dulu Glenn proyektornya. Oh ya, kabelnya. Ya, sabar, silakan. Sabar ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami di sini mau mempresentasikan bisnis kami. Jadi di sini bisnis kami kosong ya. Sudah nyala kah? Oke, sebentar. Pakai 2 kunci ya, gampang. Oke, sudah. Kurang terang. Jadi di sini nama bisnis kami tuh enggak. Bisnis kami aplikasi pembelajaran. Terus nama perusahaan kami EduSmart. Mungkin suaranya dikasih bisa lagi kayak kedengaran. Bisnis kami aplikasi pembelajaran. Nama perusahaan kami EduSmart. Visi dan misi kami bisa dilihat sini. Visi kami menjadi platform pembelajaran terdepan yang menginspirasi dan memberdayakan setiap individu dan mencapai potensi penuhnya melalui pendidikan yang mudah diakses dan interaktif. Misi kami 1. Menyediakan konten pembelajaran berkualitas tinggi yang relevan dan menarik. 2. Menggunakan teknologi canggih untuk personalisasi pengalaman belajar. 3. Membangun komunitas pembelajaran yang mendukung dan kolaboratif. Layanan utama kami di sini Materi pembelajaran yang beragam dan up to date. 2. Yang kedua, forum diskusi dan grup belajar. Yang ketiga, kuis dan ujian untuk evaluasi. Target pasar, pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa, profesional yang ingin meningkatkan keterampilan.
Laporan keuangan kami, pendapatan berlangganan tahun pertama 1.400.000, tahun kedua 2.250.000, penjualan konten premium tahun pertama 420, tahun kedua 750, pendapatan iklan tahun pertama kok 4 juta sih tadi? Salah. 140 juta, tahun kedua 280 juta, total pendapatan 1 miliar 960 juta. 1 miliar 960 juta. Tahun kedua 3 miliar 280 juta. Biaya operasionalnya pengembangan aplikasi tahun pertama 700 juta, tahun kedua 1 miliar 50 juta, pemasaran dan promosi tahun pertama 420 juta, tahun kedua 600 juta. Gaji karyawan tahun pertama 840 juta, tahun kedua 1 miliar 50 juta. Biaya hosting dan infrastruktur tahun pertama 140 juta, tahun kedua 210 juta. Total biaya tahun pertama 2 miliar 200 juta, tahun kedua 2 miliar 910 juta. Laba atau rugi, laba kotornya 240 juta untuk tahun pertama, tahun kedua 370 juta, tahun kedua. Pajak itu 20% dari laba kotor. tahun pertama NA atau apa? NA atau apa? Tahun pertama Laba kotor minus berapa? 240 juta. Pajak pajak ya NA atau apa? NA apa? Di tahun keduanya 300 Gak apa-apa dibacakan aja. 370 juta. Pajaknya 20% dari laba kotor. Atau apa? N garis miring A itu. Oh, tidak ada. Laba bersihnya di tahun kedua berapa? 240 juta. Kotor 74 juta. Laba bersihnya tahun pertama minus 240 juta, tahun kedua 296 juta. Di sini kami mempunyai tim manajemen. Yang pertama CEO yaitu Nikita, Chief Executive Officer, tanggung jawab pemimpin visi dan strategi perusahaan serta mengawasi seluruh operasi. Yang kedua, Estefani menjadi CTO atau Chief Technology Officer, tanggung jawab mengawasi pengembangan teknologi termasuk pengembangan aplikasi dan inovasi produk. Yang ketiga, saya sendiri yaitu Juliana sebagai CMO atau Chief Marketing Officer, tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik pengguna dan membangun brand. Yang keempat, ada Yabil sebagai CFO atau Chief Financial Officer, tanggung jawab mengelola keuangan perusahaan termasuk laporan keuangan, proyeksi, dan pengelolaan anggaran. Yang terakhir ada Awalia sebagai COO, Chief Operating Officer, tanggung jawabnya mengawasi operasi sehari-hari, memastikan efisiensi dan efektivitas proses bisnis.
Penggunaan investasi. Yang pertama, pengembangan produk sebesar 40%. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi termasuk teknologi baru. Kedua, pemasaran dan promosi 30%. Kampanye, iklan dan kemitraan dengan institusi pendidikan. Yang ketiga, sumber daya manusia 20%. Gaji tim dan pelatihan karyawan. Dan yang terakhir, infrastruktur dan teknologi sebesar 10%, biaya hosting, server, dan perangkat keras. Rencana ekspansi dan exit strategi. Ekspansi geografis, masuk ke pasar Asia Tenggara dan Amerika Latin dengan konten lokal. Diversifikasi produk, tambah kategori kursus baru dan fitur berbasis AI. Kemitraan strategis, kolaborasi dengan sekolah, universitas, dan perusahaan untuk pelatihan. Yang pertama, penjualan perusahaan. Targetkan akuisisi oleh perusahaan teknologi atau e-learning besar. Yang kedua, IPO, Initial Public Offering. Pertimbangkan go public saat pertumbuhan stabil. Yang ketiga, merger. Cari peluang merger untuk memperluas bangsa pasar. Dan yang terakhir, dividen untuk investor. Bagikan dividen jika perusahaan stabil dan menguntungkan. Kesimpulan dan ajakan investasi. Kesimpulan, EduSmart siap memanfaatkan pertumbuhan pasar e-learning yang pesat dengan tim yang berpengalaman dan strategi inovatif. Kami berkomitmen untuk menawarkan pengalaman belajar yang interaktif dan berkualitas. Ajakan investasi. Kami mengundang Anda untuk berinvestasi di EduSmart. Dengan dukungan Anda, kami dapat yang pertama, mempercepat pengembangan produk, yang kedua, melakukan ekspansi ke pasar baru, yang ketiga, meningkatkan pemasaran untuk menarik lebih banyak pengguna. Bergabunglah dengan kami dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih baik. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk saya persilakan kembali ke tempatnya. Ya. Oke, jadi sudah ada 3 kelompok yang presentasi ya. Jadi saya mau minta nih anak-anak kesimpulan kita untuk hari ini, pelajaran hari ini tentang bisnis, proses bisnis. Apa sih itu proses bisnis? Silakan satu orang kasih dong kesimpulan kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari proses bisnis itu sendiri. Ya, satu orang, ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Ayo. Satu orang bisa dibantu. Proses bisnis itu apa? Ada? Ayo. Beng, Kenny. Tak apa-apa. Secara garis besarnya saja. Apa sih itu proses bisnis? Proses bisnis itu Pak adalah sebuah usaha yang menghasilkan ide. Yang menghasilkan ide, ya. Jadi tahapan yang menghasilkan ide ya. Oke, kita beri aplaus dulu. Ya, jadi pelajaran kita tentang proses bisnis di sini mengajarkan kita bagaimana tahapan, ya. Tahapan dari mulai menganalisa peluang, kemudian kita aplikasikan dan kita mengevaluasi, ya. Tadi ada sudah berapa contoh temannya presentasikan. Masih ada 1 atau 2 kekurangan, ya kan. Yang terakhir contohnya saja dari kelompok Edu, ya. Edu apa namanya? EduSmart. Di situ di tahun pertamanya mengalami kerugian. Kenapa? Ya, tahun pertama itu tidak semua berjalan dengan baik. Tapi ketika di tahun kedua pendapatannya signifikan, ya. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua dulu.
Ya. Terakhir, apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Satu orang. Apa? Silakan, Aulia. Apa? Asik. Oke, yang lain silakan. Asik. Menyenangkan. Oke, yang lain. Seru banget. Iya, seru banget. Iya, Angel. Ada lagi? Oke, tidak ada. Kita beri aplaus dulu. Kendalanya ada enggak? Oh ya, Dedet, silakan Dedet, kendala. Jadi untuk kendalanya mungkin ada tadi pada proyektornya Pak, ada sedikit mati. Oh ya, siap, bagus. Jadi menyita waktu yang presentasi. Oh, waktunya terbuang gara-gara proyektornya sempat mati. Ya, mantap ya, bagus ya. Ya. Itu menjadi evaluasi kita bersama ya. Mungkin itulah ya kegiatan kita hari ini. Saya harapnya ya seperti tadi kita pertemuan awal, tujuan pembelajaran kita yang pertama saya harapnya kalian bisa ya memahami atau mengaplikasikan konsep pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Terus kemudian kalian bisa menganalisa ya. Menganalisa kekurangan ya dari presentasi tadi ya. Apa yang harus kita benahi ketika kita ada di dalam sebuah perusahaan, ketika kita ingin membangun sebuah usaha. Terus bagaimana kita mengevaluasi strategi pemasaran supaya kita mendapat keuntungan yang lebih. Yang terakhir, kita bisa merancang inovasi. Oke? Itu kemudian minggu depan kita akan ketemu lagi. Tolong diperhatikan, disiapkan memang ide-ide bisnis yang bisa kita implementasikan secara ya, baik personal maupun per kelompok. Ya. Kalau bisa diimplementasikan supaya kita mendapat income. Ya. Income apa Pak? Pendapatan. Ya. Kalau bisa lebih spesifik ke arah jurusan kita. Apapun yang tadi sudah dipresentasikan, kalau bisa diaplikasikan lagi. Jadi setelah kita paham konsep, kita bisa implementasikan, bukan cuma sekedar konsep ya. Oke? Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan selamat siang dan terima kasih. Selamat pagi. Luar biasa. Semangat. Terima kasih.